Tapi sekitar 15 menit setelah gue pindah ke situ, ke dekat komputer, gue mulai diteror sama makhluk yang ada di situ. Oke guys, kali ini narasumber gue yang berinisial D akan menceritakan pengalaman horornya di sini. Selamat mendengarkan dan berikut ceritanya. Gue mau cerita tentang pengalaman gue dulu waktu kerja di tahun 2014. Ini kayak pertama kali gue kena teror sama makhluk halus yang bahkan dulu gue gak begitu percaya sama gituan. Tapi ini beneran cerita gue yang gue alami sendiri. Waktu itu gue baru lulus sekolah, jadi gue biasa nyari kerja. Terus gue dapat kerja di sebuah toko helm. Di sana gue kerja setelah 4 bulan gue dimutasi buat pindah ke cabang. Dan di cabang itu juga gue megang kontrol penjualan di bagian situ gitu. Tempat gue kerja ini di daerah perkampungan, jadi tepat tokonya memang pinggir jalan, tapi di belakangnya itu pesawahan luas banget. Dan bangunan tempat di mana gue jualan ini itu bangunan tua, yang dimana bangunannya itu atapnya itu banyak sekali kayak bekas-bekas kalau hujan bocor gitu ya, kayak lembab, sembab gitu. Di tempat ini, di toko ini, itu karena tempatnya jauh dari tempat rumah gue ya, makanya gue sekaligus tinggal di toko itu, karena di bagian belakangnya ini ada ruangan sejenis kamar gitu ya. Jadi gue bersihin tempat itu, terus gue tinggal juga di situ sekalian jagain. Di tempat ini tuh nuansanya itu dingin banget ya, karena sering hujan juga. Dan cat temboknya itu udah banyak yang terkelupas. Agak serem sih emang. Tapi gue waktu itu kayak cuek aja, karena kebetulan gue orangnya agak gak suka cerita horor gitu ya. Jadi cuek aja lah. Di toko ini, di deket kamar gue ini ada tangga. Gak deket kamar sih, maksudnya ada kamar, terus ada toilet gitu ya. Nah di belakang toiletnya ini ada tangga menuju lantai 2. Di lantai 2 ini kosong, gelap banget. Gue belum pernah ke situ. Waktu pertama kali ke situ gue nggak berani ke situ karena udah bangunannya tua ya. Terus tangganya juga ditutup sama spanduk kain gitu kan. Dan gue nggak berani lihat-lihat naik ke atas. Tangganya juga udah berdebu dan dari kayu kan. Udah kayak keropos gitu. Terus ya, gue kerja di situ berdua bareng temen gue, sebut aja namanya Aji. Kebetulan si Aji ini dia lagi libur ya, dan dia biasanya kalau libur itu pulang ke rumah. Kayak dari toko ke rumah tuh sekitar ya adalah 7 kilometer lah. Jadi gue saat itu tidur di toko sendirian. Dan biasanya kalau misalnya toko kita udah tutup,
Kita kunci, kita gembok dari dalam, dan beberapa gembok ya, kayak yang depan itu ada 3 gembok. Jadi ketika tutup, kita kunci dan kita gembok. Dan sialnya waktu itu hujan gede banget, hujan badai, dan saat hujan lampu mati sekitar pukul 1 malam. Sebenarnya itu udah biasa, tapi ketika gue sendiri, jaga sendiri dan lampu mati, gue waktu itu agak panik. Karena pertama handphone gue masih jadul ya, 2014. Gue belum pegang Android dan handphone gue masih layar touchpad gitu. Bukan touchpad apa? Keypad. Dan gak ada flashlightnya. Jadi waktu itu gue bener-bener gelap total, gak bisa lihat apa-apa. Cuman bisa nyalain layar HP yang gak seberapa sinarnya. Nah, toko gue ini bangunannya itu kan memanjang dari depan ke belakang gitu ya. Gue dari belakang, dari kamar gue maju ke depan dengan sinar LCD dari HP gue seadanya. Gue maju ke depan karena di kamar gue itu panas banget. Sampai di depan gue tiduran deket komputer gue tiduran. Terus seluruh badan gue tutup pakai sarung karena gue juga agak ngeri waktu itu. Ketika gue mau keluar toko ya, maksudnya pengen nggak mau di dalam gitu karena gue ngerasa ada sesuatu yang nggak beres. Gue ngerasa panas banget ya, udaranya tuh berubah jadi panas banget. Dan waktu itu gue nggak berani jalan-jalan di toko itu, maksudnya nyari kunci terus ngebukain gembok yang repot banget, gede banget. Dan gue juga nggak tahu gue simpen di mana kuncinya, harus raba-raba segala macam. Itu gue nggak berani, jadi akhirnya gue cuman putusin buat tidur di dekat komputer. Walaupun sebenarnya gue nggak begitu tidur ya, gue cuman sarungan, gue tutupi semua badan gue pakai sarung dengan masih sadar tentunya, kayak berharap lampunya cepet nyala lagi. Tapi sekitar 15 menit setelah gue pindah ke situ, ke dekat komputer, gue mulai diteror sama makhluk yang ada di situ. Seketika suara keyboard komputer bersuara kayak yang ada yang mengetik. Ketikan yang cepet banget, yang biasa kayak gue lakuin di siang hari. Tik 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 tik. Waktu itu gue bener-bener gak bisa ngomong apa-apa, gak tahu harus ngapain, bener-bener panik, dan suasananya sangat genting waktu itu. Gue kayak mati langkah, dipaksa seolah harus ngerasain gimana rasanya diteror langsung sama makhluk penunggu bangunan itu. Cetak, 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 klik, 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 suara mouse.
yang benturan sama CPU komputer. Itu terdengar jelas banget di kuping gue. Dan gue bingung harus ngapain. Gue gak bisa. Gue kayak dipaksa banget buat menerima teror itu gitu secara langsung di pinggir gue, karena gue udah nggak bisa pergi kemana-mana, kayak pindah tempat karena gue udah saking takut, udah shock banget waktu itu, bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Kayak sekitar 30 menit gue terus diteror dengan suara-suara komputer, suara ngetik keyboard, suara hantaman mouse ke CPU. Gue benar-benar takut waktu itu. Dan untungnya nggak ada kayak teror secara fisik ya, kayak dia nyentuh gue atau misal gerayangin atau gimana gitu yang biasa ada di film horor. Enggak sampai sana. Tapi setahu gue emang makhluk halus itu emang bisa ngegerakin benda ya, atau dia menyentuh benda dan menimbulkan suara gitu. Gue nggak tahu perasaan sekarang aja waktu nyeritain ini semua, kayak seolah-olah baru kemarin itu semua terjadi. Gue takut banget. Dan sekitar 40-50 menit itu lampu akhirnya nyala lagi. Gue ngerasa bersyukur banget waktu itu. Dan gue buka sarung gue ya. Gue buka, gue napas. Keringetan di tubuh gue udah bener-bener kayak habis olahraga. Capek banget. Capek bawaannya tuh, panas juga. Gue beraniin buat nyari kunci setelah lampu nyala. Nyari kunci dan gue keluar dari toko itu. Dan gue nyari karena dekat juga ke pasar ya, sekitar 500 meter. Setelah daerah pesawahan tuh ada pasar. Dari situ gue langsung nyari beli senter supaya ketika ada mati lampu lagi gue nggak kalap kayak tadi gitu. Dan sejak saat itu gue ngerasa kalau gue nggak bisa ngeremehin cerita horor orang lain gitu. Gue nggak bisa kayak cuman gitu doang, kayaknya bohongan gitu. Enggak, gue kayak ngerasa serius kalau misalnya dengerin orang lain cerita horor gitu. Karena kenapa? Gue sendiri pernah ngalamin dan sampai gue ngerasa trauma kerja di tempat yang dengan bangunan tua dan ya sehoror itu. Dan setelah itu juga tiap kali teman gue libur, dia pulang, gue juga selalu ikut pulang. Gak tinggal di situ karena gue gak berani lagi kalau misalnya gak ditemenin sama teman gue. Itu cerita horor gue pas tahun 2014, diteror sama makhluk di bangunan tua. Sekian dari cerita pengalaman tadi, itu yang bisa gue sharing ke kalian.
Oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka, dan sampai jumpa.